Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, patut kita bersyukur kepada Allah yang sampai pada pagi hari ini Allah terus memberikan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita mau dan mampu melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan i'tikaf, salat duha, salat-salat yang lainnya, dan kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada kita sekalian, sehingga kita diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kemampuan ini dapat kita pertahankan sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah kuliah duha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan tema yang tadi disampaikan oleh MC kita, yaitu 3 hal yang akan menyelamatkan manusia dan 3 hal yang akan mencelakakan manusia. Apa 3 hal yang akan menyelamatkan manusia? Digambarkan di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, wasmuhu Abdurrahman bin Sakhr, yang nama aslinya Abu Hurairah itu adalah Abdurrahman bin Sakhr. Kenapa mendapatkan julukan Abu Hurairah? Salah satu sahabat Rasulullah ini yang nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr, karena beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah yang gemar memelihara kucing. Hirrun itu artinya kucing, kemudian Hurairah menjadi banyak kucing yang dia pelihara, maka dijadikan laqabnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Ini. Tapi dia sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis. Meskipun masuk Islamnya itu belakangan, setelah itu beliau gigih
mencari ilmu dan tidak pernah meninggalkan majlis Rasulullah. Bahkan kemanapun Rasulullah berada, di situ Abu Hurairah berusaha untuk ikut ada. Hidupnya dengan Rasulullah tidak terlalu lama, tapi banyak hadis yang dia riwayatkan karena semangat dan gigihnya untuk belajar dengan Rasulullah. Abdurrahman bin Sakhr menyampaikan pesan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, thalathun munjiyatun. Ada 3 hal yang akan menyelamatkan manusia. Ay mukhlisatun li sahibiha minal azab, yakni akan menyelamatkan ahlinya atau pelakunya dari segala macam siksa dan bencana. Pertama digambarkan fa khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yang pertama yang akan menyelamatkan manusia itu khasyatullah, takut kepada Allah dalam keadaan sepi dan ramai, dalam keadaan sendirian atau dengan banyak orang, dia tetap dalam takutnya kepada Allah. Apa yang dimaksud takut kepada Allah? Takut kepada Allah berbeda dengan rasa kita takut kepada makhluk yang lain. Seperti takut kepada harimau, katakan. Kalau kita takut kepada harimau, apa tindakan kita? Lari menjauh dari harimau itu. Takut pada kegelapan, apakah kita masuk pada kegelapan itu? Tidak, kita menghindari kegelapan itu. Takut kepada rumah yang sudah lama ditinggalkan, kalau kita sering menyebutnya apa? Rumah hantu. Rumah yang lama ditinggal oleh penghuninya, nggak ada penghuninya di situ. Ternyata malam-malam lampunya nyala sendiri. Muncul rasa takut pada diri kita. Takut yang demikian ini menimbulkan sikap kita untuk menjauhi apa yang kita takuti itu. Tapi takut kepada Allah, rasa takutnya itulah yang akan mencegah kita untuk berbuat maksiat. Rasa takutnya mencegah kita untuk berbuat maksiat. Makna khasyatullah, takut kepada Allah, kita dengan rasa takutnya kepada Allah itu, maka rasa takut itulah yang akan mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Sehingga orang kalau meninggalkan maksiat, bagaimana dengan Allah? Dekat, semakin dekat dengan Allah. Maka orang yang takut kepada Allah akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saya gambarkan gini, 3 bulan yang lalu kita baru saja melewati Ramadan. Dan kemudian ada Idul Fitri. Idul Fitri. Apa artinya Id? Id itu kembali fitr kepada fitrah. Lah kenapa di dalam bulan Ramadan itu kita diajarkan banyak berbuat amal, beristighfar dan sebagainya, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kemudian kita diajarkan untuk saling memaafkan. Saling memaafkan. Karena ternyata perbuatan dosa itu akan menyebabkan orang berjauhan.
Menyebabkan dosa. Perbuatan dosa menyebabkan orang akan berjauhan. Contohnya siapa? Nabiullah Adam alaihissalam dengan Siti Hawa. Kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kau dekati pohon ini, kau akan berbuat zalim. Ternyata Nabi Adam digoda oleh setan, bukannya mendekati malah memakan buah itu. Akibat perbuatan dosanya tadi, akibat perbuatan dosa, Nabi Adam diturunkan dari surga, kemudian diturunkan di India. Siti Hawa diturunkan dari surga, diturunkannya di Jeddah. Jarak yang cukup jauh karena perbuatan dosa mereka jauh. Termasuk jauh juga dengan Allah. Suami istri berjauhan karena perbuatan dosa, dengan Allah juga jauh karena perbuatan dosa. Kenapa? Ketika digoda oleh setan tadi, rasa takutnya hilang. Kalah dia. Maka dia melakukan pelanggaran. Orang yang tidak takut kepada Allah akan melakukan pelanggaran. Tapi orang yang takut kepada Allah, rasa takutnya itulah yang akan mencegah untuk melakukan pelanggaran. Berjauhan. Kemudian Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Allah mengajarkan kalimat bagaimana caranya bertobat. Nabi Adam kemudian berdoa. Apa doanya? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus. Setelah tobatnya diterima, ternyata dia kemudian kembali didekatkan oleh Allah. Nabi Adam dengan istrinya ketemu di Jabal Rahmah, di Arafah. Ini kemarin saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji ada di Padang Arafah. Di Padang Arafah itu ada salah satu bukit namanya Jabal Rahmah, bukit tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, dan di situ muncul kasih sayang di antara keduanya. Setelah dekat suami istri, dekat juga kepada Allah. Kenapa? Karena dia sudah bebas dari maksiatnya, dari dosanya, lepas dari dosanya. Dia tidak lagi mau berbuat dosa karena dia merasa bahwa dirinya telah menzolimi dirinya sendiri. Dia nyatakan kepada Allah, telah menzolimi dirinya sendiri. Maka minta ampun kepada Allah. Ampunannya diterima, dekat kembali kepada Allah. Begitupun orang yang takut kepada Allah. Rasa takutnya itu dijadikan untuk menghindari segala perbuatan maksiat. Maka dia senantiasa dekat dengan Allah. Dalam satu ayat itu digambarkan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah hanya para ulama. Di situ bukan orang yang berilmu. Sebab banyak orang yang berilmu tidak takut kepada Allah. Banyak orang berilmu melakukan pelanggaran. Tapi ulama orang yang tahu tentang Allah. Kenapa dia takut kepada Allah? Kenapa para ulama itu takut kepada Allah? Karena pengetahuannya tentang Allah sudah sangat luas. Bagaimana kekuasaan Allah, takdir Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segalanya. Dia sudah tahu persis. Tauhidnya begitu kuat sehingga dia takut kepada Allah. Rasa takutnya itulah para ulama kemudian dijadikan sebagai tameng untuk menghindari perbuatan-perbuatan dosa. Di antara kita ada yang takut kepada Allah, dia adalah orang alim. Alim. Di sini digambarkan fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sepi atau ramai, baik sendiri maupun banyak orang. Kan ada orang kalau lagi banyak orang, kalau dengan teman-temannya lagi bertemu dengan teman-temannya, dia alim. Tapi kalau lagi sendirian, wah dia nakal. Ada orang yang begitu. Ini namanya bukan dalam konteks
takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah. Dalam keadaan sendirian tetap dia menjaga, enggak mau berbuat dosa, enggak mau berbuat maksiat, enggak mau berbuat sesuatu yang memang melanggar aturan agama. Ini yang akan menyelamatkan orang. Yang pertama, takut kepada Allah. Sendal saya kok hilang setelah turun dari masjid ini. Ternyata naik lagi ke masjid sudah tidak ada jamaah, tapi masih ada sandal baru di situ. Kemudian kita berpersepsi mungkin ketuker katanya. Dipakai sandal orang akhirnya oleh kita. Orang yang takut kepada Allah, meskipun sendirian, tidak ada orang lain, dia tidak akan mengambil itu. Tidak akan. Apalagi ramai orang. Masih ramai orang, waduh sandal saya mana nih? Udahlah ambil saja yang ada. Itu namanya orang yang tidak takut kepada Allah. Dalam hal yang sepele seperti itu, Pak. Kelihatannya sepele, tapi itu menggambarkan kalau dia orang yang tidak takut kepada Allah. Dan bahaya orang seperti ini. Pertama, dia menyepelekan hal yang kecil. Lama-lama dia akan meningkat, menyepelekan hal yang besar. Maka takutlah kepada Allah dalam keadaan sendiri atau rame-rame. Dalam keadaan sepi atau banyak orang. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Yang akan menyelamatkan manusia adalah sikap sederhana saat kondisi dirinya dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya, berkecukupan, tetap sederhana. Di sini digambarkan oleh Imam Nawawi, at-tawassutu fil ma'isyati bi allam yujawiz fihal haddu wa radiya bidzalik. Ini. Bersikap tawassut itu di tengah-tengah, ya sedang-sedang saja di dalam menjalani kehidupan ini, fil ma'isyati, dengan tidak melewati batasan dalam kehidupan, dan kemudian ridho atas segala takdir dan ketentuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang ketika fakir dia sederhana, tapi begitu pendapatannya naik, berubah pola hidupnya menjadi angkuh dan tidak sederhana lagi. Nah, ada orang yang mencoba untuk menyampaikan kalimatnya itu begini. Fakir miskin itu katanya produk hidup, sedangkan sederhana adalah pola hidup. Dan saya, kata dia, saya ini sederhana karena miskin, katanya. Karena miskin. Begitu dikasih kekayaan, dia ternyata tidak lagi sederhana pola hidupnya. Maka digambarkan di sini oleh Rasulullah, hidup sederhana baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Fakir sederhana wajar. Namanya fakir, apa yang disombongkan? Pas-pasan dalam hidupnya. Kaya sederhana, itu yang lebih utama. Kaya tapi sederhana. Meskipun kaya, tetap jam tangannya masih jam tangan yang
Ya beli di depan Masjid Sunda Kelapa di situ. Ya. Tapi anehnya itu meskipun belinya di Masjid Sunda Kelapa di depan itu kaki lima itu, Sogo di Sogo, Sonowan God itu. Orang menganggapnya tetap jam mahal pasti, karena dia orang kaya. Pakai yang sederhana, produk Indonesia, SNI, yang SNI dipakai, Masya Allah. Ini sederhana. Nah yang paling berbahaya lagi, miskin, sombong. Ini pola hidupnya boros. Kemarin tuh di medsos rame, mahasiswa bidik misi, tapi kemudian pamer dapat beasiswa bidik misi. Itu kan untuk orang-orang fakir itu, bidik misi ini. Tapi dia pamer motornya, motor skuter, laptopnya yang mahal, kemudian kalungnya. Masya Allah. Ternyata dengan pamer seperti itu tidak ada netizen satupun yang memuji dia. Semuanya isinya mencaci. Ini bahayanya pola hidup yang tidak sederhana. Tapi jangan juga terlalu sederhana, pakai baju yang robek gitu loh. Bahaya juga yang begitu terlalu sederhana, namanya itu bukan sederhana itu. Enggak boleh yang begitu. Tetap pakai baju yang sopan, yang pantas. Sederhana, Masya Allah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Dan Rasul pola hidupnya sangat sederhana sekali. Tidak pernah berlebihan dalam hidup. Meskipun kaya. Kekayaan Rasulullah dengan istrinya Siti Khadijah itu kan sangat melimpah. Orang yang terkaya waktu itu Siti Khadijah. Tapi Rasul meskipun punya istri yang begitu kaya, dia tidak sombong. Dia tetap menampakkan kesederhanaannya. Masya Allah itu. Pola hidup sederhana, insya Allah akan mengantarkan manusia selamat. Masih anak-anak, bayi lagi, masih bayi. Di tangannya dikasih cincin emas, di telinganya dikasih apa namanya nih kalau telinga tuh, anting emas, di dadanya dikasih kalung emas, di kakinya dikasih kerincingan emas. Diajak jalan ke Tanah Abang. Ya. Digendong. Anaknya menjerit nangis, ibunya enggak paham. Diam, nangis menjerit. Enggak tahu kalau jari kelingkingnya sudah dipotong orang, diambil cincinnya tadi. Pola hidup yang berlebihan. Apa kelebihannya ketika anak menggunakan itu semua? Yang masih kecil, masih bayi. Digunting. Masya Allah. Pola hidup sederhana. Dalam keadaan fakir atau kaya. Baik miskin atau berkecukupan. Tetap sederhana. Tidak hanya dalam material, termasuk dalam sikap sederhana itu. Kalau berbicara tidak berlebihan. Tidak mengumbar ucapan. Pola hidup dalam bicaranya, pola bicaranya sederhana, terukur, sopan. Orang lain semua merasa senang dengan ucapan kita. Kan ada orang baru dapat gaji 13, wah, udah turun belum ya gaji 13 ya?
udah habis. Masya Allah, itu sombongnya. Salah sendiri, lu miskin katanya. Masya Allah. Subhanallah. Coba kalau dia pola hidup sederhana. Alhamdulillah, saya kemarin dapat gaji 13. Ini, kamu ikut merasakan ya. Cukup saya ternyata. Dengan ini cukup. Masya Allah. Hidup semakin berkah, semakin baik. Selamat dia dari bencana hidup dan selamat dari azab Allah. Karena pola hidup yang sederhana. Yang ketiga, yang akan menyelamatkan orang, kata Rasulullah, wal adlu fir ridha wal ghadab. Tetap berbuat adil dalam keadaan kita itu rela terhadap perbuatan orang itu atau marah. Kita lagi marah sama orang itu, tetap harus adil, kata Rasulullah. Al-Quran juga membimbing seperti itu. Jangan kemarahanmu, kata Al-Quran, jangan kemarahanmu kepada orang lain membuat kamu tidak adil. Tetap adil. Maka sahabat Umar itu waktu mau memutuskan hukum, memutuskan orang yang bersalah, ketika mau diputuskan dengan ketokan palu, Umar ketika mengangkat palu mau mengetok keputusan itu, Umar diludahi oleh orang itu. Ketika diludahi, Umar kemudian tidak jadi mengetok pintu, mengetok palu. Ditanya, kenapa Umar tidak jadi? Saya takut ketika memutuskan tadi diiringi dengan kemarahan. Coba. Kemudian saya tidak berbuat adil, katanya di situ. Betapa Umar ingin menjaga keadilan dalam situasi dan putusannya tidak diiringi dengan kemarahan. Nunggu reda dulu hatinya, baru dia putuskan. Wah, kalau hakim-hakim seperti ini kayaknya nikmat semua hidup kita, Pak. Nikmat hidup seperti ini. Adil, baik dalam keadaan ridho maupun marah. Terutama ibu-ibu nih kepada anak-anak. Dalam keadaan marah kepada anak-anak, kemudian tidak berbuat adil. Tetap adil. Bapak-bapak juga lagi marah sama istri. Adil. Jangan kemudian meluapkan sehingga berbuat zalim. Karena apa? Kemarahan itu dikendalikan oleh setan. Setan yang senang, setan yang bangga saat kita marah, dan kemudian setan berarti berhasil menggoda kita. Ini. Adil. Wong adil kepada yang dalam kondisi yang tidak marah aja kadang-kadang susah, Pak. Dalam kondisi tidak marah disuruh adil, itu susah. Apalagi saat marah. Wah, udah. Orang kalau balas dendam itu, seumpama kita dicubit, kemudian kita emosi balas dendam. Ketika balas dendam, itu pasti melebihi dari batas cubitan tadi, Pak, balasannya. Pasti itu. Sehingga apa? Melahirkan ketidakadilan. Maka kendalikan di situ. Kendalikan. Tetap adil meskipun dalam keadaan marah, apalagi dalam keadaan yang ridho atas perbuatan itu. Ini. 3 hal inilah yang akan menyelamatkan kita. Pertama, apa tadi? Takut kepada Allah. Yang kedua,
pola hidup sederhana. Dan yang ketiga, adil. Baik dalam keadaan ridho maupun marah. Hati-hati ini bapak-bapak kepada istri. Banyak orang kalau lagi marah akhirnya keadilannya hilang. Hilang keadilannya. Wa ammal muhlikatu, adapun 3 hal yang akan mencelakakan manusia. Kalau tadi menyelamatkan, sekarang mencelakakan. Wa ammal muhlikatu fasyuhun syadidun. Yang pertama yang akan mencelakakan manusia, yang pertama digambarkan oleh Rasulullah, fasyuhun syadidun, sifat yang sangat kikir. Apa kikir itu? Pelit, bakhil. Orang bakhil itu berbahaya, Pak. Berbahaya. Baik bagi dirinya maupun bagi orang lain, bahkan bagi stabilitas keamanan. Bagi stabilitas keamanan, bahaya orang bakhil itu. Bukan hanya bahaya bagi dirinya, tapi juga bahaya bagi stabilitas keamanan. Karena dia akan mendorong orang lain untuk berbuat anarki, menyerang kebakhilannya itu. Ini Allah memberikan gambaran dalam surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Ini digambarkan, kata Allah, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia Allah itu menyangka. Orang bakhil menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Hati-hati nih, Allah menyindir ini. Jangan dikira orang bakhil, orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kemudian mereka punya sifat bakhil, mengira sifat bakhil itu baik bagi mereka. Tidak, kata Allah. Bal huwa syarrul lakum. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Syarrun. Allah menggunakan kalimatnya bal huwa syarrul lakum. Kebakhilan itu buruk. Dalam terjemahan yang lain, syarrun itu jahat. Sifat jahat. Kebakhilan ini. Harta yang mereka bakhilkan itu, kata Allah, akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Coba Al-Quran ini. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dibakhilkan tadi akan dikalungkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Suruh dipanggul sendiri, dibawa, diseret-seret sendiri di hari kiamat. Masya Allah ya Pak. Makanya supaya besok kelak di akhirat tidak memanggul harta, ya titipkan ke orang lain. Kita ringan akhirnya. Ringan. Kemarin saya ketemu dengan salah seorang jamaah yang
sekitar 20 tahun, 22 tahun nggak ketemu. Dulu saya ngisi di daerah Penggilingan, sekitar 22 tahun nggak ketemu, baru ketemu kemarin. Dan cerita kalau suaminya sudah meninggal dunia. Saya tanya apa yang dilakukan suami saat mau meninggal dunia. Masya Allah Pak, suami saya ketika mau meninggal dunia, kita nggak tahu kalau dia mau meninggal dunia, kata dia, nggak tahu. Kalau tahu kan kita persiapan Pak. Ya. Persiapan, apa yang kita lakukan kan, ini nggak tahu. Saya nggak tahu Pak kalau suami saya meninggal dunia. Itu setiap hari katanya, setiap hari. Dia cari orang dan orang itu dikasih makan. Masjid diberesin Pak. Di keramik semua katanya masjid dia. Uang dibagi-bagi. Yang di tabungan dia ambil, dikasihkan ke orang. Setiap hari dia olahraga. Setiap olahraga itu dia bawa uang dan dia bagi-bagi terus. Saya sebagai istrinya kan bertanya, Mas, kok uang dibagi-bagi terus? Biar habis uang saya katanya, biar cepat habis. Kok cepat habis, saya mau pakai apa? Kamu kan sudah saya kasih katanya di tabunganmu atas nama kamu. Itu milikmu bukan milik saya. Uang yang ada pada saya, yang milik saya akan saya bagi-bagi. Subhanallah Pak. Setelah uangnya betul-betul habis, dia meninggal dunia. Subhanallah. Tidak punya beban apapun. Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan. Enggak ada. Mau ditanya apa? Oh sudah dibagi-bagi semua. Sampai cerita ibunya itu, dia pergi ke satu kota, hanya ingin menemui seorang pembantunya. Waktu di kantornya, tugas di kantornya, seorang pembantunya yang suka ngelap-ngelap mejanya, ngelap kamarnya, nyedot debunya dan sebagainya. Dia pergi ke suatu kota hanya ingin memberikan sesuatu kepada pembantunya itu. Satu ketika pernah Pak dia lakukan itu katanya. Subhanallah. Begitu uang itu habis, betul-betul habis, dia meninggal dunia menghadap Allah dalam keadaan tenang. Enggak lagi dia memikul. Enggak ada lagi yang dipikul oleh dia. Enggak ada lagi di sini. Sayutawwaquna babakhilu bihi yaumal qiyamah. Tidak lagi memikul. Ini bukan berarti saya mengajarkan kepada Bapak, pulang dari sini saya habiskan duitnya. Bukan. Tapi jangan bakhil, maksudnya begitu. Jangan bakhil. Di satu kampung pernah ada orang bakhil kejebur sumur. Orang bakhil kejebur sumur. Bisa dibayangkan Pak. Tapi meskipun dia bakhil, masyarakatnya itu nggak ada yang bakhil yang lain. Dia ingin menolong orang bakhil itu. Setiap yang menolong dia katakan, ulurkan tanganmu, biar saya ambil, saya tarik nanti ke atas. Dia tetap diam, tolong, gitu aja. Datang yang lain, kasihkan tanganmu ke saya, biar nanti saya tarik ke atas. Dia diam, nggak mau, Pak, nggak mau. Datang seorang sufi namanya Nasaruddin. Bukan Nasaruddin guru kita. Bukan. Dalam cerita sufi ini, cerita sufi, seorang sufi ketemu dengan orang bakhil. Dan ternyata Nasaruddin ini faham betul tentang watak-watak orang bakhil. Maka kata Nasaruddin, minggir, biar saya yang nolong dia. Nasaruddin ternyata kalimat yang disampaikan kepada orang tadi berbeda dengan orang kampung itu. Orang kampung bilang, ulurkan tanganmu, nanti saya ambil dan saya tarik. Semua orang ngomong begitu, dia tidak pernah memberikan tangannya. Tapi Nasaruddin bilang, wahai saudaraku, ambillah tanganku ini. Ambil tanganku. Begitu dibilang ambil tangannya, dia kemudian pegang tangan itu dan ditarik oleh Nasaruddin. Subhanallah Pak. Penyakit bakhil, dirinya aja nggak bisa ditolong dari penyakit bakhil itu. Masya Allah.
Dirinya aja nggak bisa ditolong. Orang mau nolong harus dengan bahasa memberi bahasanya. Coba, memberi. Ambillah tanganku, nanti ku angkat kamu. Ini kalau ada orang bakhil ya cari-cari bahasa yang enak lah. Masya Allah, ini bahayanya bakhil. Bagi diri sendiri aja sangat bahaya orang bakhil itu. Bagi diri sendiri. Kelak di akhirat dikalungin dunianya oleh Allah, dikalungkan ke lehernya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bakhil. Keluar dari sini bagi-bagilah. Oh, masih cukup untuk pulang. Ya, masih bagi-bagi gitu, masih lebih. Enggak apa-apa. Subhanallah. Kita pernah mendengar umat Nabi Musa. Miskin umat Nabi Musa ini. Satu malam istrinya ngomong ke suaminya, "Mas, kita kok miskin terus ya? Gimana bisa kaya?" Ya ini kan sudah takdir Allah, kata suaminya. Menghibur istrinya juga. Terus istrinya bilang, "Mas, Nabi Musa kan doanya dikabulkan oleh Allah tuh, mustajabah. Gimana kalau kita minta ke Nabi Musa agar kita jadi orang kaya?" Oh ya betul juga, besok kita temui Nabi Musa ya. Besoknya nemui Nabi Musa, Pak. "Ya Nabi Allah Musa, tolong doakan kami agar kami jadi orang kaya," katanya. "Kami sudah lama miskin terus ini." Nabi Musa menjanjikan nanti malam saya akan minta kepada Allah. Ternyata pagi harinya orang tadi menemui lagi, "Wahai Nabi Allah Musa, bagaimana permintaanku kepada Allah?" Kata Nabi Musa, "Permohonanmu dikabulkan oleh Allah, kamu akan menjadi orang kaya, tapi hanya 1 tahun. Mau? Nggak apa-apa 1 tahun juga. Yang penting saya bisa kaya," katanya. Dengan cara Allah, orang itu diberikan kekayaan oleh Allah. Kaya, betul-betul kaya, Pak. Saat kaya, di satu malam istrinya kembali ngomong ke suaminya, "Mas, ternyata betul kita jadi orang kaya. Enak juga ya jadi orang kaya," katanya. Enak juga, kata dia nih, kata istrinya. Terus istrinya ngomong, "Mumpung kita kaya, bagaimana kekayaan kita ini kita bagi-bagi ke teman-teman kita yang masih sengsara itu?" Oh setuju katanya. Akhirnya pas setiap hari dia bagi makan, keliling terus setiap hari dia bagi makan, setiap hari dia bagi kekayaannya kepada orang lain, dibagi semua. Sudah 1 tahun masih bagi-bagi, sudah 1 tahun masih bagi-bagi terus, dibagi-bagi masih. Nabi Musa ngelihat, loh sudah 1 tahun kok ini masih bagi-bagi terus, nggak miskin lagi nih orang ini. Lebih dari 1 tahun masih juga bagi-bagi, masih dibiarkan Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa kemudian menghadap Allah. "Ya Allah, katanya 1 tahun orang itu mau dikasih kekayaan. Kok sekarang masih bagi-bagi juga ya Allah, sudah 1 tahun lebih," katanya. Apa jawabnya Allah kepada Nabi Musa? "Wahai Musa, saya malu kepada hambaku. Saya memberi dia hanya 1 kali. 1 kali saya memberi dia, tapi dia memberi hambaku berkali-kali. Saya malu kalau dia saya tutup rizkinya." Masya Allah. Dengan sedekah rizkinya semakin bertambah. Karena itu kalau mau sedekah jangan nunggu kaya. Sedekahlah sekarang, niscaya akan kaya gitu loh. Kalau nunggu kaya kapan sedekahnya? Enggak sedekah, enggak sempat sedekah, akhirnya nunggu kaya. Sedangkan kekayaannya itu relatif. Sudah dikasih mobil, belum juga merasa kaya. Dikasih mobil 3, belum juga merasa kaya. Enggak sedekah. Sekarang apa adanya? Sedekah. Niscaya akan kaya. Masya Allah. Bahaya, sifat bakhil ini bahaya. Ada nggak yang bakhil seperti itu di sini ya? Nggak ada. Enak aja, masjid Jamaah Sunda Kelapa nggak ada yang bakhil seperti itu, nggak ada. Insya Allah nggak ada. Ahli sodako semua. Ahli sodako, insya Allah. Mudah-mudahan
keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga ahli sedekah semuanya. Ahli ibadah, ahli Al-Quran, dan mereka semua adalah orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang akan membuat bencana. Ya? Ayat 180. Akan dibelenggu hartanya. Yang kedua, wahawa muttaba'un. Yang akan membuat celaka orang yang menuruti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu itu seperti anak-anak. Gimana anak-anak itu, Pak? Selalu minta nuntut berlebih. Minta nuntut berlebih. Sudah dikasih ini terus, minta terus. Seperti orang meminum air laut. Menghilangkan kehausan, minum air laut, tambah haus, tambah haus. Hawa nafsu kalau diikuti semakin jadi itu hawa nafsu, semakin jadi. Maka mengikuti hawa nafsu akan berbahaya. Berbahaya. Kendalikan hawa nafsu karena dia akan mencelakakan kita. Hawa nafsu itu mencelakakan kita. Dan ini yang harus kita kendalikan. Seperti apa hawa nafsu itu, Pak? Nafsu pada diri manusia ini sangat banyak sekali. Al-Ghazali itu memberikan gambaran secara garis besar. Ada disebut nafsu rububiyah, kesombongan. Bahimiyah, kebinatangan. Sabu'iyah, keserakahan. Syaitaniyah, nafsu syaitan, hawa nafsu syaitan. Ini. Dan itu bersarang pada kita ketika kita mengikuti hawa nafsu ini, bencana bagi kita. Contoh, nafsu kesombongan, takabur. Orang sombong ternyata tanpa harus digulingkan, tanpa harus dilawan, dia akan musnah dengan sendirinya, hancur. Contohnya siapa? Fir'aun. Fir'aun itu mengikuti hawa nafsunya dengan kesombongan. Ketika matanya menyaksikan apa yang dia katakan, rakyatnya nurut. Kemudian dia ingin meningkatkan dirinya bukan hanya sebagai raja tapi sebagai Tuhan, mengikuti hawa nafsunya. Maka digambarkan dalam Al-Quran, fahasyara fanada faqala ana rabbukumul a'la. Saya dan Fir'aun dan bala tentaranya keluar dari singgasana kemudian mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi yang harus kalian sembah. Puncak kesombongan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Ternyata begitu mengejar Nabi Musa masuk Laut Merah, Fir'aun tenggelam di Laut Merah itu. Tanpa harus dihancurkan, kesombongan hancur sendiri. Berbahaya sifat sombong. Banyak sekarang orang yang sombong, menunjukkan mobil apa yang mahal itu namanya? Lamborghini apa? Itu yang kemarin itu anak muda yang kemudian mukulin anak orang NTT pakai mobil-mobil mewah dengan kesombongan, dengan keangkuhan. Sombong. Kendalikan hawa nafsu, jangan mengikuti hawa nafsu, tapi kendalikan, termasuk dalam hal makanan dan sikap kita.
Makan berlebihan mengikuti hawa nafsu. Wah. Kemarin korban. Masih ada kepala kambingnya disimpan. Insya Allah. Yang tidak adil bagi daging kurbannya, ada yang kebagian, ada yang enggak. Ada yang berlebihan. Masya Allah. Bahkan di satu tempat ada yang panitianya enggak kebagian. Diambil oleh semua orang. Berlebihan. Enggak boleh mengikuti hawa nafsu. Berbahaya mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga yang membuat celaka manusia, bencana bagi manusia, oleh Rasulullah digambarkan wa i'jabul mar'i binafsihi. Dia merasa bangga kepada dirinya sendiri. Bangga kepada dirinya. Ujub. Sifat ujub, bangga kepada dirinya, berlebihan bangganya. Orang yang bangga pada dirinya itu cenderung untuk melecehkan orang lain. Cenderung untuk mengkerdilkan orang lain. Sehingga dia tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan. Biasanya orang yang ujub itu selalu ngomongnya saya terus. Hati-hati dengan sifat ujub ini. Dia dibimbing oleh setan, orang ujub itu. Dibimbing oleh setan. Jangan ngikuti sifat ujub. Harus waspada. Allah itu mengingatkan dalam Al-Quran, وَلَا تُصَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong, karena ujub. Wah, ngapain saya bergaul dengan dia katanya. Ujub, dirinya seolah-olah hebat. Sampai mohon maaf ya, saya ketemu dengan orang ketika diajak untuk tahsin Al-Quran. Tahsin itu berarti menyempurnakan, memperbaiki bacaan Al-Quran. Dia bilang, ngapain? Saya udah bisa baca Quran. Kalimat sudah bisa itu ujub pada dirinya. Dia bangga pada dirinya sudah bisa baca Al-Quran. Ternyata setelah 3 bulan, antara orang yang ridho untuk tahsin Al-Quran dengan dia yang ujub tadi, bacaannya jauh dengan yang ridho untuk tahsin Al-Quran. Bahaya sifat ujub. Menutup diri dari perbaikan. Menutup diri. Jangan bangga kepada diri sendiri, apalagi berlebihan bangganya, yang kemudian kita akhirnya menutup segala kebaikan yang akan datang dari luar. Sehingga kita tidak meningkat kualitas kita, tidak meningkat kebaikan kita, karena sifat ujub kita. Apa bahayanya ujub itu Pak? Masya Allah, ini saya mencoba membuka beberapa tulisan bahaya ujub itu. Sangat banyak sekali bahayanya. Akan melahirkan perseteruan di antaranya. Ini. Apa sih yang menyebabkan orang itu ujub? Sebabnya apa di antaranya, Pak? Ya, bisa jadi pemahaman agama yang kurang, lingkungan, dia bergaul dengan orang-orang yang
sombong, yang ujub semuanya, atau pujian berlebihan. Hati-hati juga, dipuji secara berlebihan, dipuji terus, akhirnya dia kemudian lupa pada dirinya, dia akhirnya bisa ujub, bangga pada dirinya sendiri. Ketika ujub, maka dia ada dalam bencana di depannya itu. Maka 3 hal inilah yang akan membuat bencana bagi manusia, digambarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, kikir yang berlebihan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Dan yang ketiga, ujub, yaitu bangga kepada diri sendiri secara berlebihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua untuk bisa menghindari 3 hal ini, dan kita bisa melaksanakan 3 hal yang pertama, yaitu takut kepada Allah, hidup sederhana, pola hidup sederhana dan adil, baik dalam keadaan ridho maupun marah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada berita duka. Dan kita dimohon untuk berdoa Fatihah untuk pertama. Berita duka cita itu yaitu almarhum Bapak Dr. Haji Tanri Abeng. Ini saya di WA juga oleh Ketua Umum Masjid Agung Sunda Kelapa. Tadi jam 6 saya di WA, mohon maaf kata beliau, saya tidak bisa menemani untuk kuliah subuh karena beliau langsung ke rumah Tantri Abeng untuk takziah meninggal dunia. Mantan Menteri BUMN Presiden Soeharto wafat pada hari ini dalam usia 83 tahun. Yang kedua, ini almarhum Ustadz Tamami bin Didin, ayah dari Nur Hidayatullah, karyawan Masjid Agung Sunda Kelapa. Orang tuanya meninggal juga hari ini. Mohon Al-Fatihah yang pahalanya kita kirimkan untuk kedua almarhum ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas yang kami sampaikan. Apa yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang salah dari diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampun, kepada jamaah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.